Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya adalah CGP Angkatan 8, nama saya Andias Syarwiwi, tempat tugas saya di SMPN 1 Pangatikan. Pengajar praktik saya Ibu Teti Rusmawati MPD. Kemudian yang menjadi fasilitator saya adalah Dr. Muhammad Fauji atau Bapak Dr. Muhammad Fauji MPD. Selamat menyaksikan. Dalam menganalisis video yang berjudul tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, maka kami akan dibantu oleh pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk menganalisis video ini. Pertanyaan pemandu yang pertama adalah kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah apakah peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Kemudian yang terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Visi yang cocok untuk tayangan video tersebut adalah mewujudkan sekolah yang nyaman dan menyenangkan untuk meraih prestasi. Sementara prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Sedangkan pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru yang menggambarkan tahapan bagja. Tahapan bagja yang pertama adalah membuat pertanyaan. Dalam pertanyaan utama yang diajukan yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Di sini ibu guru telah melakukan kolaborasi dengan teman sejawatnya dalam merumuskan pertanyaan yang menjadi sebuah perubahan yang akan dilakukan di dalam kelasnya, yaitu tentang bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Setelah di dalam kelas, ibu guru membuat sebuah kalimat, yaitu penyemangat belajar. Penyemangat belajar tentu saja banyak. Di antaranya adalah menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan dan nyaman untuk belajar. Dalam kegiatan ini sekaligus ibu guru juga mengidentifikasi karakter belajar murid atau kesiapan belajar murid, di mana murid-murid beraneka ragam dan unik. Alur bagja yang selanjutnya adalah ambil pelajaran. Dalam kegiatan ini, ibu guru mengajukan pertanyaan terkait dengan kalimat yang sudah ditulis dalam papan tulis, yaitu tentang penyemangat belajar. Murid-murid menjawab dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Ada yang menjawab makan, ada yang menjawab mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa karakter murid itu berbeda-beda, bahwa kebutuhan belajar murid pun berbeda-beda. Kemudian pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh seluruh murid. Ibu guru mengajukan pertanyaan tentang apa yang disukai di dalam kelas. Tentu saja ini adalah untuk mengidentifikasi modal utama yang dimiliki oleh murid di dalam kelas dalam menciptakan kelas yang aman dan nyaman sesuai dengan impian. Dan tahapan ambil pelajaran yang terakhir adalah guru meminta seluruh murid untuk melakukan penyelidikan atau mengidentifikasi yang terbaik yang ada di dalam kelas 2 dan kelas 6 atau kelas yang lainnya. Tentu saja di sini adalah proses yang sangat penting dan luar biasa untuk menggali segala sesuatu yang terbaik dari orang lain. Tentu saja berbagi adalah hal yang penting di dalam kegiatan ini. Murid-murid sangat antusias untuk melakukan sharing
atau untuk melakukan berbagi dengan kelas yang lainnya dalam menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang aman dan nyaman, sehingga dia atau mereka bisa mengadopsi apa yang terbaik dari kelas lain dan dapat menciptakan kelas yang mereka impikan. Kemudian keesokan harinya, ibu guru meminta kepada seluruh siswa untuk mengumpulkan data yang diperoleh dan mendiskusikannya secara berkelompok. Semua siswa diminta untuk mengungkapkan apa yang dia sukai dari data-data yang sudah diperoleh olehnya, kemudian menyampaikan alasan-alasannya. Tidak lupa di dalam kegiatan diskusi ini, ibu guru membimbing siswa dan memberikan solusi ketika siswa menemukan kesulitan dalam melakukan diskusi dengan rekan temannya. Kegiatan berbagi ini sangat penting dan tentu saja memiliki makna tersendiri bagi murid-murid. Langkah bagja yang selanjutnya adalah gali mimpi. Di sini ibu guru meminta seluruh murid untuk menggambarkan apa yang mereka impikan untuk kelasnya. Ibu guru telah menyediakan alat-alat tulis untuk menggambarkan seperti apa kelas impian yang diinginkan oleh muridnya. Namun sebelumnya, ibu guru menghadirkan kesadaran penuh para siswanya atau mindfulness. Setelah mindfulness didapat, maka seluruh siswa diminta untuk mengerjakan dan menggambarkan kelas seperti apa yang diinginkannya atau kelas impian seperti apa yang mereka harapkan. Setelah mindfulness didapat, tentu saja murid-murid mengerjakan apa yang diminta oleh guru untuk menggambarkan kelas impian mereka masing-masing. Siswa sangat antusias dan proaktif dalam kegiatan kerja kelompok. Mereka menggambar seperti apa yang mereka inginkan. Tentu saja dalam kegiatan ini akan muncul dan terlihat keunggulan masing-masing, sehingga mereka berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya dan membentuk tim yang sangat luar biasa dan menciptakan hasil yang maksimal dalam kerja kelompok tersebut untuk menentukan kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Setelah kerja kelompok selesai, ibu guru meminta kepada seluruh kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Tentu saja ibu guru meminta dan tidak menunjuk secara langsung kelompok mana yang sudah siap. Namun di atas kesadaran kelompok tersebut, mereka mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka untuk menciptakan kelas impian mereka agar mereka semangat dalam belajar. Kemudian tahapan bagja yang selanjutnya adalah jabarkan rencana. Di dalam menjabarkan rencana ini, seluruh murid diminta untuk mengidentifikasi tindakan konkret yang akan diperlukan untuk menciptakan kelas impiannya. Tentu saja seluruh murid memberikan kontribusi dalam menyampaikan ide atau gagasannya untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian mereka. Setiap murid memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana kelas impian mereka. Tentu saja ibu guru dengan bijaksana mengakomodir seluruh pendapat murid atau keinginan murid untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Di dalam kegiatan ini, ibu guru menentukan siapa yang harus mengerjakan apa. Tentu saja ini disesuaikan dengan minat dan kemampuan seluruh siswa. Yang terpenting adalah seluruh anggota kelas memiliki peran dan bekerja sama di dalam menciptakan kelas impian mereka, sehingga tercipta kolaborasi yang positif antara satu dengan yang lainnya dan semuanya memiliki peranan penting dalam menciptakan kelas yang aman dan menyenangkan. Setelah itu, ibu guru membuat sebuah kesepakatan dengan kelas, membuat kesepakatan dengan murid untuk menentukan kapan kegiatan tersebut atau menciptakan kelas yang diimpikan oleh seluruh siswa dilaksanakan. Dengan tahapan bagja yang telah dilakukan oleh ibu guru dan berpikir berdasarkan aset,
maka seluruh siswa optimis, seluruh siswa semangat dan memiliki tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan kegiatannya dalam menciptakan kelas impian yang dicita-citakan oleh semua murid. Di sini terjadi kolaborasi yang sempurna antara guru, murid dengan murid dalam menciptakan tujuan yang sama, yaitu kelas yang diimpikan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, sehingga murid bersemangat dalam belajar. Pertanyaan pemandu selanjutnya adalah, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Jawabannya yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran dan menerapkan gaya kepemimpinan sebagai manajer, ibu guru telah membuat keputusan yang tepat melalui pendekatan baja untuk mencapai tujuannya yang terpusat pada kebutuhan murid dalam belajar. Yang kedua, ibu guru berkolaborasi dalam menciptakan perubahan di kelas sesuai dengan impian, baik dengan rekan sejawat ataupun dengan murid. Yang ketiga, ibu guru menerapkan pendekatan asset-based thinking dalam menciptakan kelas impian yang aman dan nyaman. Kemudian pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal utama yang pertama adalah modal manusia. Tentu saja di sini adalah guru dan murid. Mereka berkolaborasi dalam menciptakan kelas impian. Kemudian yang kedua, modal sosial. Modal sosial adalah adanya hubungan yang harmonis dalam komunitas murid sehingga terjalin hubungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya ini adalah adanya budaya gotong royong di lingkungan sekolah sehingga dapat menciptakan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sehingga murid menjadi semangat dalam belajar. Kemudian modal yang selanjutnya adalah modal fisik. Modal fisik tentu saja berhubungan dengan ruang kelas dengan segala perlengkapannya untuk menciptakan kelas impian yang menjadi penyemangat dalam belajar. Di sini kita bisa melihat ada meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya sebagai kelengkapan di kelas. Kemudian modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam adalah sekolah ini atau kelas ini memiliki lingkungan atau alam yang kondusif untuk belajar dengan udara yang bersih, jauh dari polusi udara dan juga polusi suara. Modal yang selanjutnya adalah modal finansial. Modal finansial ini tentu saja alokasi dana BOS untuk perawatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh murid dalam belajar, serta kemampuan finansial orang tua murid dalam menyediakan perlengkapan sederhana untuk menciptakan kelas impian. Kemudian yang terakhir adalah modal politik. Modal politik ini tentu saja berhubungan dengan dukungan atau kebijakan dari kepala sekolah untuk menciptakan kelas impian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.